Sementara itu, Saudara Gubernur Ansar Ahmad secara resmi membuka Musrenbang Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditandai dengan pemukulan gong didampingi oleh Bupati Abdul Haris dan Wakil Bupati Wan Suhendra, serta Ketua DPRD dan Sekda Anambas pada Minggu malam 4 April 2021 lalu. Usai membuka Musrenbang, Gubernur Ansar juga menerima buku yang berjudul Menggagas Anambas. Hasil karya ASN-ASN yang mengabdi di perbatasan negara, khususnya di era Anambas. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berjanji memberikan perhatian secara proporsional terhadap seluruh kabupaten kota di Kepri. Kesenjangan antar wilayah harus bisa diperkecil. Hal ini ditekankan saat Gubernur membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) di Aula Kantor Bupati Anambas, Kota Tarempa. Dalam sambutannya, Ansar mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin ada ketimpangan pembangunan antar daerah. Semuanya harus merata dalam hal pembangunan. Untuk itu, Pemprov akan memporsikan anggaran secara proporsional. Jangan hanya daerah lain saja yang bergemerlapan, tetapi di Anambas masih gelap gulita. Hal ini dibuktikan oleh Gubernur Ansar dengan membawa serta para kepala Balai PU wilayah Sumatera ke Anambas, guna menyelesaikan apa-apa saja yang menjadi hambatan dalam pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Anambas. Salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah Jalan Raya Peninting Payak Lama di tahun 2022. Juga pembangunan embung air baku di Desa Nyamuk. Gubernur Ansar juga menginginkan agar Musrenbang ini tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi betul-betul dikejar apa yang menjadi usulan dan rencana dalam pembangunan dapat realisasikan dengan nyata, terutama sekali dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Anambas dari perkembangan infografis perkembangan COVID-19 di Kepri. Kabupaten Kepulauan Anambas salah satu kabupaten dari 3 kabupaten yang sudah zona hijau. Artinya pertumbuhan suspek COVID-nya sudah pada titik nol. Maka saya berharap kita tetap konsistensi menegakkan protokol kesehatan di Anambas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, apresiasi Pak Bupati, DPRD, Bapak-Bapak Forkominda nih yang pasti saya yakin kerjanya luar biasa. Bersama masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan 3 kabupaten sudah hijau. Anambas, Lingga, dan Natuna. Yang masih zona kuning, yang masih saja berfluktuasi, yaitu 4 kabupaten kota: Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Karimun. Dan kami sudah melaksanakan langkah-langkah segera ini, apalagi menjelang peak season ini, karena kita ingin segera menekan angka COVID ini, bahkan menghentikannya, karena kita ingin membuka kembali jalur pariwisata internasional di wilayah Kepri. Dan kita prioritaskan dulu terlebih dahulu 2 wilayah yang tidak berafiliasi langsung ke masyarakat, yaitu Nusa Poin Marina dan Bintan Resort. Kalau nanti timeline kita sih tanggal 21 April, tapi hasil pembicaraan mereka pelaku-pelaku usaha bersama Singapura Tourism Board, ya, Pak Kadis Pariwisata itu kemungkinan tertunda tanggal 7 Mei menjelang Lebaran Idul Fitri. Nanti dalam waktu 2 minggu, 3 minggu setelah itu, kalau sukses dengan baik, saya akan dorong Anambas juga bisa membuka jalur internasional. Anambas pulau yang tersendiri dan tidak langsung berafiliasi ke masyarakat. Pertumbuhan perekonomian di Anambas yang minus sampai 7,83% diakui oleh Gubernur Ansar merupakan imbas dari COVID-19 yang memutuskan hubungan Anambas dengan dunia luar. Berhentinya ekspor ikan ke luar negeri dan tutupnya tempat pariwisata menjadi 2 hal utama yang menyebabkan turunnya ekonomi Anambas. Karena itu kedepannya fokus perhatian pemerintah harus pada pemberdayaan ekonomi yang menaikkan kemampuan daya beli masyarakat.
Konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh yang kuat terhadap kontraksi peningkatan ekonomi. Program stimulan bantuan UMKM dalam pencanangan pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah pusat harus sesuai dengan program yang ada di daerah guna memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat. Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi adalah dengan mempermudah investasi yang akan masuk ke Anambas. Gubernur Ansar menyambut baik perda investasi yang akan dikeluarkan oleh Bupati Anambas. Tetapi Gubernur mengingatkan bahwa di dalam perda tersebut harus pula menyertakan relaksasi kepada pelaku investasi, terlepas dari menurunnya perekonomian di Anambas. Gubernur Ansar mengapresiasi Kabupaten Kepulauan Anambas yang berhasil menjadi salah satu zona hijau dari 3 kabupaten berstatus zona hijau di Kepri. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.